Sungguh. Shalom Bapak, Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah minggu siang ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita pada acara minggu kedua setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita dipanggil untuk memelihara ciptaan. Sebab Allah berfirman, "Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini dengan penuh sukacita. Marilah kita bersorak-sorai menggagungkan namanya yang kudus. Kita angkat pujian kita dari buku ND 575 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam titah yang pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dua permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang ditentukan untuk hari Minggu ini tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020. Nama minggu hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. 2. Ibadah minggu dan kebaktian keluarga di rumah. A. Tertib acara ibadah minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA Group WEK masing-masing yang di-share Sintua WEK dalam format PDF. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. B. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di Bank Pembangunan Daerah Riau dengan nomor rekening 1342001314. C. Diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan agar segera berlalu kesulitan
akibat kejadian sekarang ini atau pandemi COVID-19. 3. Ibadah minggu kembali di gereja. Ibadah minggu kembali ke gereja kita laksanakan pada tanggal 5 Juli 2020. Kita doakan agar rencana tersebut dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. 4. Pemberkatan nikah warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Parsaulian Sinaga, anak dari Bapak Bongis Sinaga dan Ibu Roslina Pasaribu almarhum, alamat Seribu Jawa, Dolok Panribuan atau Jalan Taman Karya, Perum Green Tiara, Jemaat HKBP Rajawali, Resort Rajawali, dengan calon pengantin perempuan Sarima Boru Simajuntak, putri dari Bapak Sintua Albin Simajuntak, Ibu Romiduk Boru Panjaitan. Alamat Jalan Tiung Ujung nomor 58B, Jemaat HKBP Bahal Gajah 3 Bolon, Resort 3 Bolon. Mereka akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 di HKBP Rajawali, Resort Rajawali. 5. Selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1 ayat 21. 6. Ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, dapat menghubungi Sentua Wek di konsistori. Demikian warta jemaat, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali beribadah kepada-Mu dengan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan kasihanilah kami sehingga kami dapat berkumpul kembali di suatu saat nanti yang kami rencanakan tanggal 5 Juli 2020. Tuhan, kiranya rencana jemaat-Mu dapat terlaksana dengan baik. Jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari kami, sehingga kami dapat dipersatukan kembali dalam memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan berkumpul di gereja ini. Demikian juga anak-anak kami yang rindu datang ke sekolah minggu. Kiranya Tuhan kasihanilah kami Bapa, oleh karena dosa kami merasakan pengaruh COVID-19 ini. Kami tidak dapat lagi bersatu Tuhan dalam ibadah. Kami tidak dapat lagi bersatu dalam setiap acara adat atau sukacita ataupun dalam dukacita. Tuhan kasihanilah kami Bapa, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti semula. Kiranya Tuhan berkat-Mu meliputi jemaat-Mu HKBP Rajawali ini. Kuatkan kami Tuhan, kuatkan para hamba-hamba-Mu untuk selalu melayani gereja ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan kami mengerti. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang akan melaksanakan
pemberkatan nikah di gereja ini. Kiranya mereka menjadi keluarga yang baik, yang dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan topik minggu ini Bapa, Engkau panggil kami untuk memelihara ciptaan-Mu. Kiranya mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan Yesus, para jemaat-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau tebus dari segala dosa pelanggaran kami. Kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas segala berkat yang masih kami rasakan hingga saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan buah yang manis di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi nas khotbah buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu sebuah sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya.
Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang kamu tuai dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah kehidupan tentu ada aturan dan ketetapan yang harus dilaksanakan. Aturan dan ketetapan yang ada dalam kehidupan kita sebenarnya mengajari kita supaya menjadi orang yang taat, orang yang hidup dalam keteraturan. Meskipun ada saja sebagian orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dalam nas ini kita bisa melihat bahwa adanya aturan yang ditetapkan Allah kepada Israel untuk mengistirahatkan tanah pada tahun yang ke-7 dan tahun ke-50. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada Musa saat Musa berada di Gunung Sinai. Allah juga berbicara kepada Musa agar Musa menyampaikan hal itu kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel masih dalam perjalanan keluar dari perhambaan Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka bisa dikatakan masih setengah penyebaran. Mereka hanyalah memiliki sedikit harta yang dapat dibawa di atas punggung seekor keledai. Dan di tengah mereka tidak ada kelompok elit. Mereka dipersiapkan untuk hidup menetap dan bertani, kehidupan yang lebih baik dan lebih teratur. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari nas ini. Yang pertama, bahwa Tuhan sendirilah yang berfirman kepada Musa. Artinya, yang ditetapkan di sini bukanlah ketetapan Musa sebagai pemimpin perjalanan, bukan pula hasil kesepakatan bersama umat Israel, tetapi Tuhan sendirilah yang memerintahkan. Dalam ayat 1 kita dapat lihat bahwa Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Karena itu jika Tuhan yang memerintahkan, pastilah tujuannya sangat baik. Oleh karena itu mau tidak mau harus ditaati. Ditaati sepenuh hati. Yang kedua, yang ditekankan di sini adalah tanah harus mendapat perhentian. Beberapa kali disebutkan dalam firman Tuhan ini bahwa tanah harus berhenti. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Dan di ayat 4 juga dikatakan, tetapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Dari hal ini kita dapat lihat bahwa tanah pun haruslah beristirahat dan tidak boleh ditabur dan dituai. Artinya manusia tidak boleh semaunya terhadap tanah itu, karena tanah itu adalah pemberian berkat Tuhan dan hasil ciptaannya.
dalam hal ini mau mengatakan kepada umat Israel dan mengatakan kepada kita zaman ini, sesungguhnya tanah itu hidup dan tanah itu memberikan sebuah kehidupan. Kita ingat bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, Amangina. Oleh sebab itu, dalam mengelola tanah, kita harus menuruti Allah pencipta kita. Tanah bukan sekedar benda mati. Tanah bukan sekedar community. Tanah tidak boleh disakiti dalam tanda kutip dengan cara penebangan hutan yang ilegal yang merusak sehingga banjir membawa korban manusia dan makhluk hidup. Dan ada juga pencemaran udara akibat pembuangan air limbah industri yang mengandung zat kimia yang dapat membunuh makhluk hidup. Dan pada zaman ini kita bisa katakan bahwa tanah itu juga sudah terlalu lelah karena terlalu dipaksa untuk berproduksi. Itu sebabnya firman ini menyegarkan ulang bahwa tanah itu perlu beristirahat, Amangina. Dan yang ketiga, dalam ayat 6-7 dikatakan di sana bahwa hasil tanah selama Sabat haruslah menjadi makanan secukupnya untuk manusia, ternak dan binatang liar. Dalam Keluaran 23 ayat 10-11 dikatakan, 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jahitanmu. Dari hal ini kita lihat bahwa 6 tahun hasilnya untuk makanan, 7 tahun. Dan tahun ke-7 tidak dipetik hasil panen, supaya apa, Amangina? Supaya orang miskin dapat makan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk hidup yang ada di tengah dunia ini. Dari hal ini kita diajak agar peduli kepada orang miskin dan alam ini. Kita harus mampu berbagi atas apa yang kita miliki kepada orang yang berkekurangan, kepada orang miskin dan yatim piatu. Dan kita juga harus peka terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahwa makhluk juga membutuhkan makanan dan kepedulian kita untuk memeliharanya. Karena itu melalui nas ini kita juga diajari, Amang Inang, agar menghindari diri dari cinta diri dan ketamakan. Dan ini juga sekaligus sebagai amanat untuk menghindari diri dari cinta diri dan ketamakan. Kita tahu bahwa hal ini merupakan sebuah keharusan bagi umat yang mengikut Tuhan. Yang keempat adalah tahun Yobel. Setelah bangsa Israel sudah sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menghitung 7 tahun Sabat yang sama dengan 49 tahun, dan sampai tahun ke-50 mereka harus memperdengarkan bunyi sangkakala. Mereka harus mengingat bahwa hari itu adalah hari pendamaian, dan seluruh bangsa Israel harus menguduskan tahun ke-50. Oleh karena itu ketika sangkakala diperdengarkan, maka terjadilah pembebasan di kalangan bangsa Israel. Seluruh mereka harus kembali ke tanah miliknya dan kepada kaum sepupunya. Demikian juga setiap hak milik harus kembali kepada si pemilik aslinya. Dan hutang-hutang juga dinyatakan lunas. Tahun Yobel adalah 7 kali 7 tahun Sabat. Ada yang sama antara tahun Yobel ini dengan tahun Sabat, yaitu bahwa tanah harus mendapat perhentian. Tanah tidak ditanami, itu yang terjadi pada tahun Sabat. Itu juga yang terjadi pada tahun Yobel sesudah 7 kali tahun Sabat itu.
Kemudian pada tahun Sabat dan tahun Yobel, para kaum petani lebih banyak mengisi tahun ini dengan berdoa, belajar, bersekutu dengan Tuhan, serta merefleksikannya melalui perbuatan mereka yang baik dalam kehidupan mereka setiap hari. Tetapi amang-inang yang menjadi tambahan kekhususan dalam tahun Yobel ini dibandingkan dengan tahun Sabat antara lain bahwa Yobel ini adalah sebuah perayaan khusus, perayaan sukacita, perayaan yang besar, di mana pada tahun Yobel ini dilakukan pembebasan budak, pembebasan yang punya hutang. Hal ini adalah hal yang istimewa dalam tahun ini. Oleh karena itu dengan demikian bangsa Israel sesungguhnya dibebaskan dari sifat tamak, kerakusan dan cinta diri. Umat Israel telah dibebaskan, demikian juga dengan kita, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari segala belenggu dosa yang kita lakukan. Dan kita menerimanya itu. Dan pada saat itulah kita juga terpanggil untuk memelihara alam semesta. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi penolong bagi sesama. Sekarang ini boleh kita lihat banyak ketidakadilan di mana-mana, baik itu di tengah pekerjaan kita, lingkungan kita, bahkan di tengah keluarga kita sendiri. Karena itu kita diajak agar mempertunjukkan bagaimana keadilan itu sesungguhnya. Karena keadilan sesungguhnya adalah jangan berlaku curang dan semena-mena kepada sesama kita. Dan jika kita sudah dibebaskan, maka kita harus membebaskan hidup dari hal-hal duniawi ini. Jika saat ini sering kita terbawa oleh emosi, kesombongan, keegoisan, kemunafikan, maka bebaskanlah dirimu dari hal-hal itu. Dan terimalah Yesus sebagai pembebas kita yang sempurna dan yang setia. Terlebih amang-inang pada saat di masa virus corona ini, kita masih terpanggil untuk memelihara alam ciptaannya. Maka kita diajak agar hidup dengan bijak dan teratur. Kalau dikatakan para medis harus menjaga kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya, lakukanlah semua hal itu demi kebaikanmu. Dengan demikian sebenarnya kita di sana juga sudah memelihara ciptaan Tuhan. Dan ketika kita tidak menularkan penyakit kepada orang lain, di sana kita juga sudah memelihara dan menjaga alam ciptaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, karena Engkau masih memperbolehkan kami mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan pribadi lepas pribadi untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajari kami agar senantiasa dapat memelihara alam ciptaan-Mu dengan baik, agar semuanya itu Tuhan menjadi sukacita dalam kehidupan kami dan menjadi buah yang harum di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami serahkan juga hidup kami satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sekalian memberikan persembahan kita.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.